Halo, saya Pengalaman Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. TNI AL dikabarkan akan terus menambah jumlah armada frigate-nya dengan pilihan frigate buatan Eropa. Meski ada 3 negara Eropa yang digadang-gadang akan memasuk frigate untuk TNI AL, namun muncul negara Eropa lain yang juga dikabarkan akan memasuk frigate untuk TNI AL. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa setelah mengakuisisi OPV BPA dari Fincantieri, TNI AL akan kembali mengakuisisi frigate dari Eropa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mana sejauh ini ada 3 negara yang siap memasok frigate untuk TNI AL, yakni Italia, Prancis, dan Spanyol. Namun baru-baru ini Turki, salah satu negara di Eropa lainnya, siap memasok frigate untuk TNI AL. Bahkan, akuisisi frigate buatan Turki ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali usai upacara Puncak HUT TNI AL. Laksamana Muhammad Ali menyampaikan bahwa frigate buatan Turki ini akan diakuisisi pada kurun waktu tahun depan atau 2 tahun lagi. Meski tak dijelaskan proses kontrak pengadaannya, namun frigate tersebut akan datang tahun depan atau 2 tahun lagi. Maka ada proyek Milgem atau frigate kelas Istif. Frigate ini dikembangkan di bawah program kapal perang nasional Milgem sebagai frigate kelas 1 atau kelas Istanbul. Frigate ini merupakan versi korvet anti kapal Ada kelas yang diperbesar dengan peningkatan daya tahan dan sistem peluncuran vertikal Midlas atau VLS untuk kemampuan multiperan. Dari situlah, pada tanggal 19 Januari 2017, Angkatan Laut Turki mengadakan upacara pemotongan baja pertama untuk kapal pertama yang diberi nama TCG Istanbul F515 di galangan kapal STM. Kapal ini kemudian diluncurkan pada 23 Januari 2021, yang mana frigate ini memiliki kemampuan senjata, perlindungan diri, dan sistem peperangan anti kapal selam. Untuk spesifikasinya, frigate ini memiliki panjang 113 meter, lebar 14,40 meter, dan bobot mencapai 3.100 ton. Frigate ini ditenagai dengan mesin Kodat atau gabungan antara mesin turbin gas dan diesel, sehingga frigate ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 54 km per jam. Kemudian dengan mesin tersebut, frigate ini juga memiliki jarak jelajah mencapai 10.500 km. TCG Istanbul dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari sistem peluncur vertikal atau VLS, Midlas, 16 sel permukaan ke udara, kemudian 16 sel rudal anti kapal Atmaka, CIWS 25 mm, serta meriam utama 76 mm otopelara. Untuk melawan kapal selam, frigate ini dipersenjatai 2 triple torpedo 324 mm Mk45 M5 atau Orca torpedo. Kemudian di belakang frigate ini terdapat helipad yang dapat memuat helikopter Seahawk S-70B. Tak lupa, kapal ini juga menggunakan berbagai perangkat elektronik yang sebagian besar buatan dalam negeri. Salah satunya Combat Management System atau CMS buatan Advent yang merupakan produk dari Havelsan. Sebagai otak dalam kapal, dengan CMS Advent, awak kapal dapat dengan mudah melakukan deteksi, alokasi, klarifikasi, tracking, hingga melepaskan serangan secara terintegrasi. Angkatan Laut Turki sendiri memesan total 5 unit kapal dari kelas Istanbul ini, yang hingga saat ini baru 1 unit kapal yang telah dioperasikan. Sementara 4 unit kapal lainnya masih dalam proses pembangunan di galangan kapal STM. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali direncanakan akan menambah kapal frigate dari Eropa yang terdapat sejumlah pilihan frigate. Frigate tersebut yakni frigate FDI atau dari kelas Belhara buatan Naval Group, frigate Frame buatan Fincantieri, dan frigate F110 buatan Navantia. Dengan pembelian alutsista yang dilakukan oleh TNI AL yang berkiblat kepada alutsista Eropa, serta janji Prabowo untuk meningkatkan kemampuan TNI AL dengan modernisasi alutsista, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan TNI AL akan menjadi salah satu kekuatan laut yang disegani seperti era kejayaan Angkatan Laut tahun 1945.